Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan fundamental harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 11 Februari 2022 menutup minggu ini dengan candle yang cukup menarik, sempat koreksi lumayan dalam tapi rebound di support, dan pas hari ini candlenya lumayan oke kalau menurut saya. Cuman perlu dilihat dulu Senin Selasanya kalau bentukan kayak gini. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Langsung aja, buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, jangan tinggal klik link social base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Dan juga jangan lupa support terus yang cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari di cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan ke transaksi yang hari ini agak mengecil. Sebenarnya hal yang bagus ya, ketika naik volumenya besar-besar, ketika koreksi mengecil itu hal yang bagus. Nah, hari ini agak turun 11,4, masih gede, cuman kalau dibandingkan kemarin mengecil ya. Kemarin 15, 13, sekarang 11,4. Mungkin karena Jumat juga. Dengan pergerakan asing hari ini net buy hampir 1 triliun lagi, total 963,19 miliar. Dan yang besar di pasar reguler itu sekitar 783 miliar, dan di pasar nego ada 179,97 miliar. Kalau kita lihat di indeks regional juga pada beragam, ada yang kuning, merah, hijau. Cuman overall terlihat pada koreksi tipis. Sedangkan kalau di market US pada koreksi dalam karena ada pengumuman inflasi semalam. Nanti mungkin kita bahas waktu teknikal aja, agak panjang. Seperti itu. Lalu masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Ada Telkom 176,9 miliar, Bank Mandiri 126,4 miliar, BBNI 113,6 miliar, Bank BRI 102,8 miliar, Adaro 66,1 miliar, ICBP 41,8 miliar, PTBA 37,3 miliar, ITMG 25,6 miliar, MNCN 25,5 miliar, BBTN 25,3 miliar, LSIP 22 miliar, SMGR 21 miliar, Unitractor 21,3 miliar, MDKA 20,2 miliar, BSD 17,8 miliar, Pakuan 15,4 miliar, dan INKP 14,2 miliar. Kalau teman-teman memperhatikan dari yang top net buy tadi, hampir cuma 3 sektor doang. Banking, kecuali Telkom ya. Banking, Telkom sama ICBP itu pengecualian. Telkom, ICBP, MNCN. Selain itu yang top net buy, banking sama komoditas sama properti. Nah, apa tuh kira-kira? Nanti kita bahas aja dah. Masuk ke saham-saham yang dijual asing, ada Antam 48,2 miliar, Unilever 42,9 miliar, BBCA 39,7 miliar, Arto 27,5 miliar, Avia 21 miliar, Mika 8,9 miliar, SCMA 7,2 miliar, Tins 6,1 miliar, KLPF 2,7 miliar, dan Saratoga 2,3 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG yang hari ini masih plus, candlenya juga hijau. Cuman sempat terlihat turun ya, yang jalan saham-saham mini-mini semua karena memang jatahnya koreksi atau enggak ditarik hari ini. IHSG, ternyata plus minus ya, minus 0,12%, tapi candlenya masih hijau karena dia closingnya di atas opening. Kalau teman-teman lihat di sini juga pasti bisa langsung disimpulkan ya kalau IHSG patah tren, cuman dia belum lower low. Jadi untuk sekarang trennya IHSG adalah sideways dengan range di sini 6770. Kemarin kan juga saya ingatkan ya, support IHSG itu 6770 sampai 6780. Nah, karena dia udah patah tren, untuk uptrendnya ini mungkin kita pakai intraday aja. Nah, kita pakai 1 jam. Di sini kan dia patah tren ya. Di sini dia patah, tapi dia belum lower low. Low-nya kan di sini 6770. Nah, kalau misalkan dia jebol 6770, baru dia bakal mulai reversal. Tapi karena dia masih belum jebol 770, sekarang IHSG berada di range sideways. Karena yang seperti selalu saya omongkan, tren tuh ada 3. Uptrend, sideways, downtrend. Ketika uptrend jebol, nggak langsung downtrend, sideways dulu. Kecuali dia udah lower high dan lower low, itu baru mulai downtrend. Tapi kalau misalkan downtrend jebol, sama juga
tidak langsung uptrend juga, tapi sideways dulu, kecuali dia sudah higher low dan higher high itu baru mulai uptrend seperti itu. So far masih oke IHSG. Kalau misalkan kita bersihkan gambarnya ya, sekarang IHSG sedang sideways di range ini 6770 sampai sini 6874. Nah, ini kita bakalan sideways lagi dan melihat apakah dia akum atau distri. Cuman kalau kita lihat dari flow-nya sih masih sangat bagus. Dan kalau kita lihat juga dia sudah breakout dari downtrend channel kecilnya ini ya, dari koreksinya dia, closingnya di sini. Mungkin besok pagi turun dulu sekali lagi, terus bikin double bottom, baru naik, itu bisa juga. Yang jelas untuk sekarang IHSG berada di range sini 6770 sampai 6874 seperti itu. Kalau misalkan dia jebol 6770, potensinya besar untuk menutup gap. Tapi kalau misalkan dia break ke atas, bakal lanjut naik lagi. Kalau misalkan nanti dia break 6875 atau all time high, targetnya yang mana mas? Nah, kita bisa tarik pakai Fibonacci karena itu adalah all time high, targetnya bisa ke sini 6936 kalau dia break high seperti itu. Jadi batasi resiko aja. Market US juga semalam bergejolak karena pengumuman inflasi ya, dan kalau inflasinya itu kan over ya, terlalu tinggi kalau yang saya baca-baca. Dan ketika inflasi tinggi itu cara mengatasinya memang taper itu, meningkatkan suku bunga. Jadi mungkin mereka sudah ancang-ancang ya, karena inflasinya tinggi, mereka siap-siap sudah ancang-ancang investor-investor besarnya kalau bunga bakal dinaikkan suku bunga. Dan memang sudah dipersiapkan ya kalau The Fed akan menaikkan suku bunga. Memangnya kenapa sih mas kalau misalkan suku bunga dinaikkan? Ya kalau suku bunga dinaikkan, biasanya aset-aset yang beresiko tinggi itu bakal koreksi. Tuh, yang risk aset ya, kayak misalkan kripto, terus juga saham tekno, saham-saham growth dan lain sebagainya, itu biasanya pada koreksi. Dan uang itu bakal lari ke itu karena ini masih dampak dari inflasi ya. Biasanya hedging antara ke komoditas, kalau enggak ke obligasi bond. Kalau obligasi biasanya karena suku bunganya sudah naik, jadi obligasinya juga yieldnya naik, larinya ke sana. Tapi kalau misalkan larinya ke komoditas, itu biasanya karena hedging, karena inflasi, jadi nilai uangnya menurun, nah dilarikan ke komoditas, dan dampaknya komoditas pada naik, yang sudah terjadi sampai saat ini. Jadi so far kalau misalkan kita mencari peluangnya masih oke. Ini juga kelihatan kalau asing masuk ke pasar emerging market kayak Indonesia, dia agresif banget, bahkan di all time high aja masih akumulasi terus. Karena kalau menurut saya ya, mereka masuk ke market yang masih murah gitu, resikonya lebih kecil. Kalau misalkan teman-teman ngecek PBV pairnya saham-saham di Nasdaq US itu ya, itu nggak bakal ketemu dah analisa pakai rasio-rasio kayak gitu, karena memang ya beda untuk menganalisa saham-saham tekno itu setahu saya. Correct me if I'm wrong. Nah, jelas bakal berdampak bagus ke IHSG. Yang kita lihat juga big cap kita akumulasinya terus-terusan, terus juga pendapatannya juga pada growth semua. Dan juga Indonesia kan juga salah satu, kalau saya bilang ya, bandar komoditas. Kalau negara-negara lain mungkin cuma trade, beli di Indonesia dijual lagi. Kalau Indonesia kan bisa menambang sendiri ya, dia kaya sama kekayaan alamnya banyak, dari batu bara, nikel, sawit, semuanya ada di Indonesia. Jadi itu saya rasa bakalan jadi dampak yang bagus untuk saham komoditas di Indonesia. Seperti itu. Kelihatan juga hari ini flow-nya masuk ke komoditas. Kalau teman-teman perhatiin ya, sesi 2 tadi benar-benar batu bara itu kemasukan duit, terus juga sawit itu kemasukan duit juga. Kalau misalkan teman-teman perhatikan. So far untuk nikel saya belum lihat untuk flow-nya masuk ya, tapi kalau batu bara sama sawit sesi 2 benar-benar kelihatan. Itu kayak langsung pada tek curi start seperti itu. Tek itu gimana ya, saya bingung juga menjelaskannya ya. Jelas kalau menurut saya melihat ada flow masuk ke saham komoditas. Jadi saya rasa Senin bakal menarik untuk saham-saham komoditas. Tuh, tinggal kita lihat kira-kira yang mana. Nah, PTA itu tadi bisa batasi resiko di support bawahnya 6770, sedangkan resist di 6875 itu tadi. Jebol bawah bakal pullback, kalau break ke atas bakal swing high. Cuman kalau saya lihat harusnya sih arahnya ke atas selama belum ada yang aneh-aneh dari asing, karena juga ya cakep banget mikro kita tuh bagus. Jadi kalau menurut saya kenapa IHSG sideways lama, karena ya mikronya Indonesia itu bagus, cuman ya sebenarnya makro juga sih Indonesia itu oke lah, nasionalnya itu bagus, ekonomi nasionalnya Indonesia, cuman di luar itu baru kurang oke. Ini pendapat pribadi ya, mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapat saya, silakan kalau mau sharing-sharing juga di komentar, boleh banget. Cuman kalau menurut saya di Indonesia itu oke,
untuk saat ini ya, laporan-laporan ekonominya itu, sedangkan di US tuh baru kurang oke. Jadi kayak ya kejadiannya sideways. Kalau misalkan Indonesia oke, US oke, ya antara bakal bullish, kalau nggak bakal koreksi karena investor-investor milih ke saham di sana. Tapi kalau misalkan ya kira-kira kayak gitulah. Yang penting kita analisa aja apa yang kita beli, uang lari kemana, sektor mana yang mau ditarik, itu bisa kelihatan di market. So far so good, market oke, IHSG. Cuman kalau memang dia jebol 6770, ada potensi nutup gap yang kemarin dia breakaway seperti itu. Ini kalau misalkan dilihat kayak flag pun juga bisa juga sebenarnya ya. Ya semoga aja ini flag ya, kayak gini. Ini flag, terus tiang benderanya agak panjang sih. Ya semoga aja segini dah. Walaupun tidak terlalu proporsional ya, harusnya agak dalam sedikit lagi. Cuman ya udah, target ke sini nggak ada yang tahu. Jelas kita batasi resiko aja. Cuman so far keadaan market oke. Hari ini baru rehat-rehat aja asingnya. Tuh, yang jalan saham-saham kecil-kecil. Ini ya, foreign flow-nya juga masih ganteng banget dan semakin agresif. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing, dibeli asing dulu. Kemarin udah kita bahas ya beberapa big cap, Telkom, Big Bang udah kita bahas. Jadi kayaknya kita bahas komoditi aja. Nah, ini batu bara bakal banyak yang kebahas ini. Kita mulai dari Adaro. Oke, hari ini Adaro naik plus 0,46%, candlenya juga hijau, sempat offside sedikit, agak ini malah bisa aja dia, saya lupa istilahnya apa, cuman diturunin dulu buat naik. Yang jelas Adaro ini saya rasa masih oke, dia juga fundamentalnya bagus, katalisnya bagus, terus juga corporate actionnya pun bagus juga, dia ada buyback dan lain sebagainya. Saat ini juga terlihat sedang sideways, cuman sudah kena di area supportnya. Ini tanggal 11. Oke, alhamdulillah Stockbit, terima kasih. Saya bikin konten jam 5 soalnya biasanya belum keluar, tapi hari ini sudah keluar bandar nganunya, broker summary-nya. Ada ini rebound dari supportnya ya, di sekitar 2136 sampai 2150 itu. Dan terlihat menarik karena reboundnya juga ada volumenya. Saya kira kemarin ketika saya lihat candle 9 Februari ini ya, ini Adaro bakalan jelek. Karena dia reject resist dengan volume besar, tapi ternyata saya rasa sudah mulai di cover untuk saat ini, di hari ini, 11 Februari ini. Kalau kita lihat dari chart pattern, ada potensi dia membentuk yang namanya falling wedge, dan by teori, targetnya bisa setinggi tiangnya juga. Karena ini continuation ya, oke lah kita tarik dari sini aja. Nah, nih, ada potensi ke sini. 2.900. Apakah mungkin? Saya rasa mungkin. PR-nya apa? PR-nya dia harus break 2480. Kalau sampai berhasil break high di sini 2470, targetnya bakal tinggi tadi. Atau kita tarik pakai Fibonacci pun bisa juga. 2470, ini hari ini low-nya 2110. Nah, nih berarti sini doang 2700-an ya, 2690 kalau dia berhasil break 2470. Soalnya memang PR-nya ini dulu, dia harus break dari falling wedge-nya ini. Dan konfirmasinya adalah ketika Adaro berhasil break di sini. Nih ya, ini kan ada high di sini 2320 sampai 2350. Kalau misalkan Adaro break falling wedge lalu dia break high di 2350, target selanjutnya sini 2470 dan kalau break lagi ya tinggal menghitung cuan. Seperti itu. Untuk area support Adaro ada di sini. Dari 2170 ini seharusnya ada support ini. Kita sampai ya 2160, 2170 ini support sampai 2110. Dan kalau teman-teman itu view-nya swing, saya sarankan untuk menggunakan angka closing karena ya sering banyak reject kayak gini ya. Tuh, tapi kalau dilihat dari candle hari ini, kalau misalkan besok dia tidak low, bikin low baru, saya rasa Adaro arahnya sudah ke atas karena sudah ada flow, candle-nya juga sudah ada perlawanan, tinggal mantul ke atas aja. Seperti itu. Jadi toleransi akhir Adaro ini ada di 2110 atau kalau kita pakai angka psikologis ya sampai 2100 kalian. Selama Adaro nggak closing di bawah 2100, oke, artinya dia sudah selesai dari retrace-nya dan arahnya ke atas seperti itu. Base buy 2170 sampai 2100. Tuh. Kita lihat dalamnya juga buy moving average ganteng banget sih ini. Dia baru kena EMA 50. Sebelumnya di sini juga mantul ketika dia mulai di sini kan dia sideways. Di sini dia mulai membentuk tren, mantul EMA 50 langsung swing high. Lalu di sini dia retrace, kena EMA 50 lagi juga swing high lagi.
Nah, apakah akan terulang? Nanti kita lihat aja. Yang jelas semuanya masih bagus kalau menurut saya di Adaro ini. Kalau teman-teman cari apa ya, cari dividen itu nanti lihat aja dividen tahun ini bakal gila-gilaan Adaro. Ya karena harga batu baranya aja gila-gilaan, $200 lebih ya. Kalau kita lihat tahun 2018 aja, ini saya nggak pom-pom Adaro, nanti dibilang pom-pom lagi. Pokoknya keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Dan kalau saya pom-pom saham kayak gini tuh namanya bukan pom-pom sih, kecuali saya pom-pom saham-saham small cap gorengan, oke lah saya terima dibilang pom-pom. Tapi kalau sekelas Adaro, siapa yang kuat bandarin ya? Kalau kuat bandarin saya nggak bakal bikin YouTube nih. Tuh, kalau kita lihat harga 2018 aja, ketika batu bara itu harganya cuma 100-an, tuh dia cuma sampai sini doang loh. Udah harganya di 2.500. Ketika harga batu bara di masih $100. Dan sekarang harga batu bara $200. Dia masih 2.100. Potensinya masih sangat besar. Cuman memang kalau yang orang-orang bilang uang besar, big money, big fun itu pada susah masuk ke saham batu bara karena terkendala dengan peraturan ESG. Jadi ya itu sih agak 50-50. Makanya kenapa batu bara pada telat rally-nya. Kalau nggak ada kayak gituan, saya yakin batu bara itu udah pada gila-gilaan tuh. Karena ya lihat aja nanti pendapatannya itu pasti bakalan party abis seperti itu. Cakep, so far so good. Kalau mau pilih Adaro juga oke. Dari patternnya terlalu jelas sih ini. Kalau dia mau swing high baru, selama dia nggak jebol ya. Seperti itu. Batasi resiko aja. Itu untuk Adaro. Lanjut kita coba cek PTBA. Ini kayak batu bara saya bahas semua ini. Adaro, PTBA, ITMG masuk top net buy. Doitnya masuk gainers. Ini nggak tahu nih masuk apa hari ini. Nanti kita bahas sekalian dah. Oke, hari ini PTBA naik 1,41% dengan volume yang besar. Cukup menarik, terlihat mau build up volumenya setelah dia volumenya menurun ya, yang tadi panah itu tadi. Ini kan dia mulai menurun volumenya. Volume menurun, harganya naik terus, itu ada potensi untuk koreksi. Cuman kalau kita lihat volumenya mulai breakout lagi. Nah, ini kalau memang besok Senin digas ya, nanti saya jamin volumenya bakalan gini. Bikin swing high baru. Nah, volumenya bakal breakout, naik, harganya juga bakal naik lagi sampai akhirnya volumenya turun, baru dia bakal koreksi lagi. Tuh. Nah, by technical analysis, PTBA ini kelihatan terlalu jelas kalau supportnya di 2790 dan itu adalah angka krusial dari PTBA. Nah, ini kalau kita lihat dia sedang ada uptrend, cuman kalau dari pergerakan pendeknya sedang sideways karena dia tidak higher high tapi tidak lower low juga. Support ada di sini 2790, sedangkan resisten ada di area 2900 sampai 2920. Yang artinya apa? Kalau misalkan PTBA jebol 2790 itu bakalan jelek karena bisa double top dan saya jamin pasti bakal patah uptrendnya. Cuman kalau misalkan PTBA breakout ke atas 2920 itu bakalan ganteng. Karena ini juga kalau kita cek intraday, saya jamin ada cup handle kecil. Ini cupnya, lalu ini adalah handle-nya. Dengan neckline harusnya di 2900. Jadi kalau PTBA breakout 2900 itu bakalan cakep buat besok Senin. Target terdekat 2920 dulu, kalau break lagi baru 3000. Nah, kalau break 3000 kemana mas? Nah, kita bisa tarik pakai Fibonacci. Sebenarnya nggak usah pakai Fibonacci, nggak masalah karena dia all time high ya. Ini dia bisa ke sini 3100 sampai 3200. Cuman kalau kita pakai chart pattern aja juga sebenarnya ada yang sangat ganteng di PTBA, yaitu ada inverted head and shoulder. Shoulder kiri, ini lalu head, lalu ini shoulder kanannya. Dan kalau dia berhasil break, targetnya ada potensi ya teman-teman, setinggi ini. Nah, kita taruh sini, target bisa ke sini 3700. Itu potensi. Kalau menurut saya mendukung momentumnya, karena bentar lagi yang ada hajatan kan PTBA ya. Kuartal 1 itu kan PTBA bagi dividen. Itu juga kalau nggak ada prank harusnya bakal gila-gilaan dividennya PTBA ini. Kalau 2021 kemarin itu kan dia nggak bagi dividen, baginya kan kecil doang dividen payout ratio-nya, karena kan dia mau diversifikasi ke nikel kalau nggak salah, atau pertambangan atau investasi di mana gitu saya lupa, jadi tidak dibagikan dividennya. Cuman harusnya sekarang kalau nggak ada yang aneh-aneh itu bakal gila-gilaan dividennya PTBA. Hold aja dari sekarang sampai pembagian dividen, anggap buat safe haven lah ya. Tuh nanti bakal yield capital gain bagus, dividen bagus. Cuma tetap perlu diupdate ya perjalanannya untuk capital gainnya. Kalau dividennya udah saya jamin bakalan bagus. Tapi kalau untuk capital gainnya, nah
Itu harus diupdate dalam perjalanannya nanti. Seperti itu. Tinggal tunggu breakout doang. Cuman saya rasa potensinya besar tuh breakout. Kalau misalkan kepo pakai Fibonacci naik target 3300 1,618 dari swing low-nya seperti itu. Menarik, di dalamnya juga flow-nya sangat cakep. Hari ini juga ada duit masuk. Ini yang saya bilang ada flow masuk ya. Diborong sama si AK ini 22 miliar. Terus juga ZP 18,1 miliar. Ini kalau kita lihat yang beli 2 orang doang ini hari ini. Sedangkan musuhnya banyak. Nih, kalau brokernya aja yang beli 14, yang jualan 42. Dan kalau kita lihat juga yang gede cuma 2 doang. Artinya ini benar-benar big akumulasi lah hari ini kalau menurut saya. Dan kalau teman-teman perhatikan kode brokernya ya ini, yang beli AKZP, value-nya gede-gede ya. Yang jualan SQ. Oke lah, SQ-nya ini bukan retail kalau ini. Kalau menurut saya SQ-nya. Nah, yang bawahnya tapi PD, YP, CC, OD, XA, KK, DH, NI, dan value-nya lihat aja nih. Dari PD sampai DH ini benar-benar retail kalau menurut saya. Tuh, cukup menarik. Tinggal kita lihat aja besok Senin. Saya rasa bakalan ganteng sih PTBA ini. Batubara semua bakal ganteng dah kalau menurut saya ya. Seperti itu. Untuk PTBA, lanjut coba kita cek sekalian ya ITMG yang hari ini juga top net buy. Oke, hari ini ITMG naik lagi 2,94% dengan volume yang ada, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ya dekat sama rata-rata lah. Dia juga pas rebound dari supportnya ini 20.300 ya. Setelah kemarin dia kejedot resist lalu koreksi dan mantul. PR-nya apa? PR-nya adalah ITMG tinggal break sini doang. 22.675, dan kalau berhasil di break 22.750 sampai 23.000 sini, karena ini ada resist ya di sini ya. Sekalian aja kalau dia break 23.100, saya rasa targetnya bakalan lumayan. Tuh. Kita bisa pakai chart pattern, ini ada cup handle dengan targetnya setinggi cup-nya, bisa juga. Ya, misalnya kita tarik kayak gini. Dekat-dekat 26.000 lah nutup gap juga. Tapi kalau misalkan kita pakai bullish flag pun bisa juga ya, setinggi tiang benderanya kayak gini. Nah, targetnya ke sini dulu, sekitar 23.000 24.000 nutup gap yang di sini. Menarik, potensinya besar kalau menurut saya minimal. Kalau dia berhasil break 23.200 ya, besar potensinya nutup gap 24.000 ini untuk si ITMG. Seperti itu. Volumenya juga lumayan, sudah mulai manasin mesin. Tinggal PR-nya adalah break high di sini dan break resist di sini. Seperti itu. Bisa dilihat nanti Senin Selasa mungkin ya. Dan yang jelas ini juga flow-nya sudah bagus. Untuk support tuh tadi sekitar 2800 sampai 2300, resistnya di 22.500-an sampai 23.000. Kita lihat dalamnya juga hari ini ganteng banget flow-nya ya. Big akumulasi semua. Ini juga sama kejadiannya. Yang beli nih berdua doang ini, AK sama CS yang gede. Broker yang beli 13, yang jualan 38. Buyer side-nya kayak gini, seller side-nya kayak gini. YP, PD, SQ, KK, NI, XC, LG. Ya udah, ganteng tuh. Dia juga mantul EMA 50 dan terlihat sudah reject dari EMA 20. Cakep, arahnya bakalan bagus saya rasa untuk batubara besok Senin. Untuk ITMG lanjut coba kita cek. Kita coba cek LSIP sekalian ya, dia nongol di top net buy juga. Oke, LSIP hari ini naik 3,52% dengan volume yang membesar. Bagus, volume membesar. Setelah dia koreksi volumenya kecil, akhirnya sekarang membesar lagi. Artinya ini volumenya breakout ya. Terlihat juga LSIP berhenti di resist dan dia masih belum berhasil breakout. Yang jelas dia udah sampai target pertamanya di sini ya 1325. Setelah kemarin dia konsol, kena garis trend line, lalu dia naik, pullback di sini lalu naik lagi dan sekarang kena target di 1325. Kalau misalkan berhasil break resist 1325 sampai 1350 ya. Target selanjutnya ada resist di sini sekitar 1385, 1390 dan kalau berhasil di break lagi targetnya adalah 1475 sampai 1500. Nah, itu kalau misalkan bisa di break lagi baru bakalan ganteng banget
dia bakal higher high seperti itu. Cup handle mungkin bisa juga loh ini. Di sini cupnya. Kalau ini bikin handle-nya itu bisa juga. Yang jelas LSIP masih uptrend, dan kalau dia berhasil breaking tadi bakalan higher low dan higher high. Untuk target coba kita pakai Fibo ya. Cuma ini masih target juga. Yang jelas dalam perjalanannya harus diupdate lah. Karena kalau nggak diupdate ya itu ada potensi ke 1700-an nih. 1690 kalau dia berhasil break 1485. Tuh, cuma itu view panjang ya, mungkin 2-3 bulan. Tapi kalau untuk target terdekatnya sini dulu udah kena sih. Kalau berhasil break bakal ke 1400-an, kalau break lagi 1500, kalau break baru ke potensinya tadi. Dalamnya juga LSIP ini udah ganteng dari lama sih. Dari sini tuh dia udah bagus sebenarnya. Ini kesempatan beli kedua ini. Tanggal 9 Februari ini ketika dia udah breakout dengan volume. Ini kan di sini dia breakout dengan volume ya di 31 Januari ini. Breakout konsolidasi dengan volume, lalu dia pullback bikin higher low, dan ketika dia break 7 Februari higher high. Nah, ini pullback lagi 9 Februari. Itu adalah kesempatan beli karena dia sudah valid uptrend seperti itu. Sekarang ya dia bakal naik terus sampai kapan? Sampai dia reversal atau higher low dan lower low. Lower high dan lower low seperti itu. Moving average juga golden cross, ini juga siap untuk uptrend baru ya. Dan kalau kita lihat flow-nya juga bagus, ada yang ngumpulin belakangan ini. Hari ini juga cakep. Cuman ada view lain, dia bisa juga membuat uptrend channel ya. Kayak gini. Nah, kalau misalkan teman-teman ngikutin konten kemarin yang saya bilang, kalau dia breakout atasnya itu bisa bikin tren yang lebih kuat seperti itu. Cuman ini mungkin kesini dia besok 1400-an ya. 1380 sampai 1400 kena tren atas, terus turun ke 1320, terus baru naik lagi, itu baru ganteng seperti itu. Batasi resiko aja. Base buy sekarang kurang oke sih karena dia baru diresis ya. Lebih baik tunggu break sekalian lalu pullback baru beli. Tuh, ini buat yang udah punya barang aja. Untuk LSIP lanjut coba kita cek kita coba cek unit tractor. Oke, hari ini unit tractor naik 1,10% dengan volume yang agak kurang oke sih ini. Dia harganya naik, volumenya mengecil. Cuma memang menuju resist ya. Ini persiapan untuk breakout, bisa juga semoga aja dikasih breakout 23.200. View-nya masih sama, dia di sini turun, membuat downtrend channel, koreksi, retrace, dan kalau misalkan nanti berhasil di break itu baru bakalan cakep. Kalau misalkan ini bullish flag ya, target bisa ke sini tadi, sekitar sini 25 ribuan. Cuman yang jelas kalau si unit tractor sudah berhasil break 23.250 itu sudah bagus untuk di swing. Seperti itu. Dan next resistannya ada di sini sekitar 23.850, 23.900-an. Tuh, kalau misalkan berhasil di break lagi, target resistnya di sini 24.600. Ini resisten yang sangat kuat, 24.600. Kenapa? Karena dia start reversal di sini. Nih ya. Ini kalau misalkan teman-teman punya unit tractor di bawah, kalau nanti dia kena area ini lalu ada reject, itu bisa start trailing stop. Tapi kalau dia berhasil break itu bakalan cakep banget. Nih ya. Di sini dia mantul, lalu di sini dia jebol, reversal, volume besar, inverted cup handle, lalu akhirnya dia koreksi. Nah, ini ada arah ke sana. Kalau break baru bakal nutup gap di 25.600-nya. Seperti itu. Lihat dalamnya, hari ini juga ada flow masuk. Nah, nih ya, yang beli kayak gini, RX, ZP, AK, AK-nya kecil sih ini value-nya, AK, YPDX-nya. Cuma kalau si RX, ZP-nya mantep. Tuh, yang jualan ini, PD-nya juga ini musuh RX, ini PD-nya bukan PD retail ini. LG, terus BKKZ-nya juga bisa, nggak paham lah. Pokoknya dari LG, GR, NI, CS-nya juga value-nya kecil. Ya, intinya bagus lah. Ini juga ada kelihatan hari ini ada small akumulasi. Tuh. Cakep, tinggal tunggu breakout aja. Terlihat dia juga sudah reject MA20 ya, sempat turun naik lagi. Ganteng lah ini batu bara kalau menurut saya. Itu unit tractor. Untuk support sekarang ada di sini berarti sekitar 22.800 itu support dia. Untuk resist di 23, high-nya ini 23
23225. Tuh kalau break baru bakalan cakep. Tuh untuk unit tractor. Lanjut coba kita cek MDKA. Ini juga kemarin yang dianalisa bakal koreksi, hari ini ikut-ikutan naik. Oke, hari ini MDKA naik 1,98% dengan volume yang ada, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Kemarin sempat kurang oke MDKA ini ya. Dia di sini reject lalu turun-turun lower low terus, dan dia hari ini kena reject dari support 3.500. So far masih bertahan di 3.500. Nah, MDKA bakal bagus kalau dia berhasil break 3670. Itu baru agak mendingan lah. Tapi kalau misalkan dia tidak break 3670, ada potensi dead cat bounce doang karena kena support. Seperti itu. Kan supportnya kuat juga ya. Tuh, kalau misalkan jebol 3.500, ada potensi pattern yang namanya rounding top. Nah, kayak gini ya. Dengan target agak lumayan juga. Pas sampai ke area support juga di sekitar 3000. Tuh. Yang jelas enak pakai closing kalau pakai MDKA ini. Dengan closing di bawah 3.500 dengan volume besar, itu bakalan jelek buat MDKA. Lihat dalamnya hari ini mulai ada flow dari MDKA, cuman terlihat dia sudah dead cross. Jadi ya tuh sudah mulai dead cross MA50 nya. Tuh, kalau misalkan dia nggak berhasil reversal, agak serem MDKA. Lebih baik wait and see dulu. Support 3.500 yang harus dipertahankan, resistnya 3670, 3.600 sampai 3670. Tuh, batasi resiko aja karena dia juga sudah divergent. Tuh untuk MDKA. Lanjut coba kita cek apa ini? Kita coba cek yang dijualin asing hari ini. Ini juga saya nggak bisa bahas lama-lama karena mau cabut. Saya coba cek Antam deh. Ini kan dia mungkin kayak judulnya nanti bakalan komoditas nih di thumbnail saya ini. Nah, oke. Hari ini Antam turun 1,86% dengan volume yang setengah volume kemarin. Cuman sangat disayangkan Antam closingnya di 1845. Tuh, kemarin kan ada support di 1850 ya. Ya masih agak mendingan sih. Dia closing di 1865 ini. Enaknya kita pakai intraday aja. Nah, kita pakai 15 menit. Oke. Di sini kan kelihatan ya, di sini ada resist sebelumnya. Lalu di sini kemarin sudah cakep sebenarnya ini. Dia breakout dengan volume besar-besar ini di 15 menit ini ya. Dia breakout, neckline-nya dengan volume besar, cuman sayangnya di atas gugurannya gede juga. Nih, di sini nih. Ini candle ini kan volumenya besar. Habis itu dia turun. Nah, di bawah ini baru mulai dikumpulin lagi. Untuk si Antam ini wajar sih dia diguyur besar karena memang area gap itu supply-nya banyak ya. Tuh resisten kuat jadi akhirnya dia turun. So far untuk sekarang support Antam sampai 1830. Kalau misalkan dia tidak jebol, oke lah ada potensi naik lagi. Tapi kalau misalkan dia jebol 1830, saya rasa Antam bisa ke 1800-an lagi. Seperti itu. Nah, untuk sekarang Antam terlihat masih sideways. Untuk range trennya ya, setelah kemarin dia jebol lalu turun kenceng. Sekarang sedang sideways di range 1950 sampai 1700. Bagusnya kalau dia udah break ke atas tuh bakalan cakep jelas. Seperti itu. Lihat dalamnya, ini juga yang keluar Avenger ya. BK, AK, RX. Kurang enak sih kalau saya lihatnya ya. Tuh. Batasi resiko aja. Untuk Antam. Support sekarang berarti tadi yang terdekat ya 1830-an tadi. Lalu next supportnya di 1780, next supportnya ada di 1700. Untuk resist di sini 1865, lalu 1900, lalu 1970 sampai 2000. Seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk Antam, lanjut coba kita cek yang merah-merah. Nah, ini saatnya istirahat ya. Sahamnya MNC, saya nggak bahas. Kita coba cek untuk yang merah-merah kita bahas satu aja, SCMA yang saya lihat TA-nya sangat tidak bagus. Ya, saya nggak tebar fear, cuman by view saya teman-teman yang punya SCMA lebih baik amankan modal dulu. Oke.
Hari ini SCMA turun 4,86% dengan volume yang besar dan membesar. Nah, kalau kita lihat juga SCMA baru aja jebol dari support yang sangat krusial di area 278. Di sini dia mantul, lalu akhirnya breakdown dengan volume besar dan closing di bawahnya. Ini udah benar-benar nggak enak sih. Mau pakai FU swing, mau pakai FU day trade, udah closing di bawah dengan volume besar tuh udah sangat jelek. Nah, saya rasa bisa valid SCMA ini ya, dia bisa double top worst case skenario nya dengan target jelas bakal dalam banget ini. Untuk target double topnya ya, anggap kita pakai top yang kanan aja, itu bisa kayak gini mungkin. Tuh, sampai berapa? Sampai 50 rupiah kah? Saham gocap enggak, jadi 100. Tuh, tapi itu potensi doang ya dari patternnya, bisa hit bisa enggak. Jadi kalau target ya memang bisa hit atau enggak juga, seperti itu. Cuman so far untuk support ada di sini. Ini support cukup kuat. Lalu selanjutnya di sini juga ada support cukup kuat. Tuh, jadi pasti juga nggak langsung turun ke sana, nggak bakal ketahan-tahan juga di area. Ini kan juga area konsol ya. Mungkin kotainnya gini aja saya. Nah, ini kan area konsolnya dia sebelum breakout kemarin di sini. Nah, ini bakal harusnya kuat nahan penurunan SCMA ini. Di sini ya. Di sini dia sideways konsol. Di sini namanya saya lupa, kayak semacam pair gitu, spring. Jadi sebelum dia breakout tuh di bear bull trap dulu, diturunin, trigger stop loss, baru habis itu diterbangin. Tuh, nah, di sini kan dia breakoutnya di sini ya, 14 Oktober, volumenya gede, habis itu pullback, terus habis itu ngacir. Nah, ini harusnya bakal jadi area kuatnya SCMA dari sekitar 262 sampai 226. Tapi kalau misalkan dia jebol 226 juga, ya mungkin bisa beneran ke 160-an ini. Sini dulu area kuatnya ini juga. Nah, ini kalau jebol baru ke sini lagi. Saya rasa dia bakal dites area ini sih. Nanti tinggal kita lihat di sini dia konsol atau gimana. Kalau kita lihat dalamnya juga belum ada divergen dari SCMA ini, jadi trennya memang masih kuat. Tuh ya. Terakhir ada sih, tapi udah nyentuh target pullbacknya, lalu turun lagi. Yang jelas lebih baik hindari dulu aja. By trend dia besar sideways. Kalau besar banget trennya dia downtrend ya. Di sini dia downtrend, lalu di sini cenderung sideways. Ya sini sempat uptrend. Di sini downtrend, di sini uptrend, di sini downtrend, uptrend, akhirnya downtrend. Cuman kalau sekarang di menengahnya lebih ke sideways, tapi karena dia barusan breakdown, nah, saya rasa ada potensi melanjutkan tren downtrendnya. Ini ya. Kan dia downtrend di sini nih. Terlalu jelas trennya ini. Gak usah pakai apapun juga kelihatan kalau baru downtrend SCMA. Jadi lebih baik hindari dulu aja kalau menurut saya. Biarkan dia konsol dulu. Lebih baik saham-saham yang downtrend parah kayak gini jangan ditadah. Jadi biar dia konsol, akumulasi, terus bikin pattern reversal. Kalau udah valid baru masuk. Seperti itu. Di dalamnya juga dia terjadi big distribusi hari ini. Yang jualan juga ganteng-ganteng ini om-om. By moving average-nya juga nggak enak ya. Hindari dulu aja saham kayak gini kalau menurut saya. Tunggu bottoming-nya dulu, dan bottoming kalau memang dia mau reversal pasti nggak langsung loncat kok. Jadi kalau ada saham kena area demand langsung dia baliknya misalkan kayak gini ya, dia downtrend parah nih, lalu kena area demand langsung dia kayak gini, itu biasanya dead cat bounce. Tapi kalau misalkan dia turun lalu sideways dulu, terjadi akumulasi, peningkatan penurunan volume, ya intinya akumulasi, lalu baru naik, itu biasanya valid reversal. Tapi kalau langsung mantul kayak gitu tadi, nah biasanya memang pantulannya kencang karena kena area demand ya, langsung kayak gini gitu. Tapi ya biasanya rawan dead cat bounce. Ya tergantung style masing-masing sih. Yang jelas sama batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau terakhir ya. Kita bahas apa dulu nih? Kita coba cek kita coba cek Indi. Wah, ini judulnya benar-benar batu bara ini hari ini. Indi sama Doit dah, itu terakhir. Oke. Hari ini Indi naik 5,31% dengan volume yang masih kecil tapi sudah mulai membesar. Ini ya, dia kan volumenya breakout di sini. Di sini volumenya kan dia kan, nah ini cara membaca volume ya. Di sini kan dia breakout. Ini setelah dia turun, ini kan di sini dia breakout, lalu ada tarikan ke atas. Setelah itu dia koreksi turun sampai akhirnya volumenya kecil lagi. Ini biasanya di sini proses akumulasi.
Nah, lalu di sini dia breakout lagi dengan volume besar. Nah, ketika dia sideways atau konsolidasi, itu cenderung mengecil volumenya, dan mulai tanggal sini 9 Februari ini sudah cakep lagi. Mulai sini deh, 8 Februari ini sudah ada coveran volume. Di sini dia cakep, lalu dilanjutin, cuman sayangnya di TP dulu dan turun. Nah, hari ini Indi berhasil higher low dan higher high karena dia mantul dari 2040 dan breakout 2170. Ini ada pattern cup handle di sini ya, dan dia breakout dengan volume yang membesar. Ini bagus. Cuman memang Indi masih terkendala dengan area resisten sekitar 2230 sampai 2200. Kalau misalkan berhasil break, itu baru bakalan cakep karena target selanjutnya ada di sini 2360 sampai 2400. So far Indi arahnya sudah ke atas tuh. Jadi ya tinggal tunggu lanjutan tariannya aja tuh. Mungkin bisa juga dia mulai membentuk uptrend channel ya, bisa kayak gini juga. Nah, ini tinggal atasnya, berarti saya pakai ini aja berarti. Nah, mungkin dia mau ke sini. Nah, ini pas banget ya. Pas ke resist. Jadi kayaknya kalau dia break 2200, targetnya bisa ke sini untuk Indi. Pas ke resistnya, pas ke uptrend channelnya. Seperti itu. 2400-an. Masih menarik, arahnya besok Senin juga bagus kalau saya lihat. Lihat dalamnya, ini juga flow-nya ganteng. Setelah kemarin digulung di sini ya, lalu dilanjutin. Hari ini pun juga ada volume tambahan. Dan ya, ini bagus. Yang beli kayak gini, ZP, YP, AK, value-nya lumayan-lumayan. Tapi di seller side-nya CC, DR, GR, KK, AZ, LG, XC, LS nih saya nggak tahu ini sekuritas apa nih. RS, OD, kelihatan sih. Tuh, cakep. Untuk support sekarang masih agak dalam sih, 2130 itu support intraday-nya, sampai inget saya. Dan kalau dia berhasil break 2200 bakalan ganteng ya, salah satu jagoan saya. Untuk batu bara. Saya nggak pom-pom lagi ya, silakan teman-teman suka yang mana, itu tergantung style masing-masing. Kalau saya karena suka cari capital gain, suka yang paling liar. Cuman memang ya kalau koreksi ya bakalan paling dalam. Itu sih, itu untuk Indi. Terakhir coba kita cek duit yang akhirnya sudah ganteng banget. Oke. Hari ini Doit naik 5,7% dengan volume yang sangat besar. Cuman agak disayangkan kalau shadow-nya agak panjang karena memang ini area kuat ya, kotak warna pink ini. Sebelumnya di sini area demand, di sini dia reversal. Di sini kan dia reversal. Di sini dia naik. Reversalnya di sini sih waktu corona tuh. Reversal di 164, lalu dia naik. Di sini inverted head and shoulder, breakout, naik lagi, lalu turun, retest neckline, naik lagi, kena lagi, naik lagi, dan akhirnya breakdown sampai ke bawah. Nah, lalu Doit ada potensi reversal, dan sekarang dia sudah valid untuk reversalnya, kalau menurut saya. Cuman dia memang kena area supply yang kuat, karena di sini sudah jebol, meninggalkan supply yang banyak ya, dan akhirnya hari ini tercerminkan di candle-nya. Satu hal yang bagus, Doit sudah breakout dari falling wedges dengan volume besar. Hari ini juga volume membesar, dan yang sangat saya suka adalah Doit berhasil higher low dan higher high. Patternnya pun bisa juga cup handle atau bullish flag atau apalah, terserah. Yang jelas ini sudah ganteng Doit ini. Ini kalau misalkan cup handle kayak gini dengan target sini ya. Nih targetnya dia 12 berapa nih? 320 lah ya, dekat resist ini. Cuman kalau misalkan ini bullish flag, targetnya juga lumayan juga. Nah, udah kena kalau target bullish flagnya. Seperti itu. Nah, untuk support Doit ini ada di sini, sekitar 278 ya, sampai 280. Itu supportnya Doit. Kalau misalkan besok dia pull back ke sana, itu sangat worth it untuk dibeli sih kalau menurut saya. Tuh. Cuman kalau kita lihat tarik ke belakang, di sini juga ada support sekitar 284. Jadi mungkin besok cuma sampai 284 doang pullbacknya. Dengan 290 ya, pagi-pagi ke 284, lalu habis itu mantul ke atas tuh. Ini juga sebenarnya di support sih 290 nih. Di sini kan dia support juga ya. Tuh. Jadi posisi sekarang support 290,
next supportnya 284, lalu support selanjutnya di area 278. Tuh, 3 angka tadi area yang bagus untuk beli, bisa buat cicil-cicil ya. Sedangkan untuk resist di sini, ini resist 1 300 dan terlihat ada reject juga. Lalu resist 2-nya di sini 320. Nah, ini resist 2-nya. Tuh. Cuman menarik, dia sudah berhasil reversal dengan volume yang bagus. Tinggal batasi resiko aja. Dilihat dalamnya juga cukup menarik. Flow-nya hari ini terlihat netral, small akumulasi. Cuman kemarin sempat ada yang ngumpulin. Ya masih nggak konsisten sih. Tapi by TA-nya sudah ada potensi reversal seperti itu. Yang jelas sama, batasi resiko aja. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.